Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berjumpa lagi akan membaca Al-Quran dengan metode talaki dengan Quran Surah Al-Kafirun. Mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, teman-teman, perhatikan di ayat yang pertama pada kata kul terdapat lam sukun ya. Lam sukun ini bukan huruf qalqalah, maka dibacanya tidak boleh memantul, bukan kul. Nah, tapi kul ditahan ya teman-teman, kul. Kemudian terdapat kata ya ayyuha. Nah, di sini ada mad. Mad bertemu hamzah bukan dalam satu kata. Ini dinamakan mad jaiz munfasil. Maka panjangnya 4 atau 5 harokat. Kemudian setelah itu ada kata ayyuha, ayyu. Nah, di sini ya bertasydid. Maka harus ditekan bacanya. Ayyu. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, kafirun. Di sini ada mad arid li sukun. Panjangnya 6 harokat ya teman-teman. Jadi lebih panjang. Kita coba ulangi lagi ya. Ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Silakan teman-teman. Masya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Baik, teman-teman, perhatikan kembali di ayat yang kedua ini pada kata a'budu. Di sini terdapat huruf ain sukun. Maka pengucapannya berbeda dengan huruf hamzah ya. A. Nah, ini hamzah dulu, a, baru ada ain sukun. A'budu. Kita coba ulangi lagi di ayat yang kedua. La a'budu ma ta'budun. Masya Allah. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali di ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga. Wala antum abiduna ma a'bud.
Nah, teman-teman, baik, perhatikan kembali di ayat yang ketiga pada kata atum. Di sini ada ikhfa hakiki ya. Ada nun sukun bertemu huruf ta, maka dibacanya harus disamarkan dengan dengung yang panjang atau gunnah yang dipanjangkan. Atum. Kemudian terakhir pada kata a'bud. A'bud. Nah, huruf dalnya dipantulkan. Ini termasuk huruf qalqalah. Kita coba kembali baca di ayat yang ketiga. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Silakan. Masya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali di ayat yang keempat. Wala ana abidum ma'abattum. Baik, teman-teman, kita lihat, perhatikan di ayat yang keempat pada kata ana. Nah, kenapa tidak dibaca panjang? Padahal di situ terdapat alif ya. Nah, perhatikan lagi, di sini ada tanda bulat kecil. Tanda bulat kecil ini namanya sifrun mustadir, yang artinya tidak dibaca. Nah, jadi alifnya itu dianggap tidak ada. Jadi dibacanya pendek ya, walaupun ada alif, tapi karena ada tanda sifrun mustadir, maka dibacanya pendek. Wala ana'a. Nah, jadi dibacanya pendek ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir di ayat 4 ini pada kata abattum. Nah, kenapa tidak dibaca dalnya? Abadatum. Nah, jadi di sini ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Ini dinamakan idgham mutajanisain ya, karena huruf dal bertemu dengan huruf ta. Sama makhrajnya tapi beda sifatnya. Maka cara bacanya huruf dalnya dimasukkan ke dalam huruf ta. Abadtum. Nah, jadi tidak perlu dalnya itu dibaca abadatum. Nah, itu keliru, tapi langsung dimasukkan ke huruf ta. Abadtum. Kita coba lagi teman-teman di ayat yang keempat ini. Wala ana abidum ma'abattum. Silakan. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan kembali ke ayat yang kelima. Wala antum abiduna ma a'bud. Masya Allah. Nah, ini karena ayat 5 sama ya, seperti ayat yang ketiga, maka langsung kita lanjutkan ke ayat yang terakhir, ayat yang ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fikum, teman-teman semua yang sudah belajar hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairan. Sampai bertemu di pertemuan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.